Selamat malam semuanya. Ya, ini Eftok edisi 17 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Eftok edisi hari Minggu 15 September. Oke, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Eftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG relatif bergerak mix, masih mempertahankan peak 7.800-an, dan sementara ini belum ada perubahan, masih sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call edisi hari Minggu ya, edisi 15 September ya. Jadi kita lanjut ke pembahasan saham. Kita ambil dari yang paling bawah. Oke. Ini tidak bisa kita bahas ya untuk Saratoga. Silahkan berikan keterangan, silahkan berikan penjelasan ya, untuk dapat dibahas ya harus ada konsultasi. Kalau cuma mengetikkan kode saham, mohon maaf ya, kami tidak bisa menjawabnya karena kami bukan robot. Kita juga harus tahu apa yang Anda tanyakan. Kalau nggak tahu ya kita gimana mau jawab gitu ya. Silahkan direvisi, nanti kita akan bahas di Talk selanjutnya. Mohon dibahas saham Inco, apakah masih ada potensi naik? Target terdekat berapa? Oke. Saat ini bisa dikatakan Inco konsolidasi ya dalam tren turun jangka menengah panjang ya. Untuk target sepertinya masih mengacu pada resist konsolidasi, yaitu di area 3.800 sampai dengan 3.900 ya, itu untuk target terdekat. Apakah masih ada potensi? Sepertinya masih ada potensi ya setelah rebound dari support 3.600 ini. Oke, lanjut ya. Pagi Pak, mohon dibahas untuk saham Antam untuk jangka menengah dan jangka panjang. Terima kasih. Berarti untuk investasi ya. Oke, kita cek fundamentalnya Antam saat ini seperti apa. Terakhir pembahasan potensi kenaikan ya sudah kami bahas. Untuk technical fundamentalnya bagaimana, apakah layak atau tidak. Oke, untuk Antam sendiri kinerja kuartal 2 ini naik signifikan ya, kuartal 2. Tapi untuk secara tahun 2024 sementara ini untuk semester 1 kinerjanya masih melanjutkan penurunan 2023 ya. Jadi pertumbuhannya ini bisa terjadi naik dan turun, wajar ya karena memang siklikal. Untuk saat ini menurut saya Antam bukan pilihan ya. Kalau seandainya Antam ini like invest, kami akan lebih memilih tadi yang barusan kita bahas ya, Inco gitu ya. Kenapa begitu? Ya bukan karena dia BUMN, bukan ya, karena memang secara fundamental ya bisa Anda lihat kenaikan dan penurunannya tidak begitu stabil, dan juga secara profitabilitas bisa dikatakan ini juga sangat-sangat tipis kalau kita compare dengan kompetitornya seperti ya yang sejenis lah ya, seperti Vale. Ya, pasti kita akan lebih pilih Inco ya. Nah, bagaimana jangka menengah panjang? Ini masih dalam tren turun ya. Kemungkinan untuk jangka menengah potensi untuk naik ini masih akan terbatas di bawah tren turun ya, itu di 1.500 ya. Itu untuk jangka pendek menengah. Untuk jangka panjang masih trennya masih turun. Begitu ya. Malam Pak, apakah saham VC sudah bisa dianalisa teknikalnya, swing atau trend following? Mengingat saham baru, karena saya baru belajar, mohon penjelasannya tentang gap tanggal 22-23 Agustus dan apakah sekarang saat yang tepat untuk masuk karena diindikasi Golden Cross MACD. Oke. Saham apa VC? Kita lihat ya apakah indikatornya sudah lengkap atau belum gitu ya. Nah, ini udah ada kok saham baru tapi udah bisa dianalisis ya seharusnya. Kalau kita lihat di sini secara technical saham ini sedang pullback ya dari penurunan yang kejam. Ya bisa dikatakan seperti itu ya, karena memang
penurunan ini sangat signifikan ya dari 685, dan saya rasa sulit untuk keluar di saham ini kalau Anda mungkin beli di atas-atas ini. Nah, ketika dia turun ini ya mungkin keluar di saat ini bisa. Nah, kalau kita baru mau beli itu harus disiapkan dulu, kita harus paham dulu apakah ini saham ini sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini ini saham baru itu indikator sudah kelihatan, namun karakteristik belum tentu kita bisa lihat ya. Tetapi karakteristik sementara ini, ya kan? Sementara ini melihat dari polanya ini, dia naiknya ini cukup konsisten gitu ya. Namun karena ini kemarin seperti yang saya singgung di dalam pemilihan alokasi PV dan sebagainya, itu ini termasuk saham yang mudah untuk hilang beatnya gitu ya, tiba-tiba bisa lompat ke bawah tanpa Anda ada aba-aba dulu gitu, tiba-tiba sahamnya ARB gitu. Nah, untuk mengantisipasinya kita bisa mengalokasikan sesuai dengan porsi yang ideal, sesuai dengan perhitungan yang kemarin saya sudah jelaskan ya. Itu untuk mengantisipasi agar Anda kalau misalkan apes gitu ya, namanya orang apes nggak ya, kita sudah analisis dengan baik, namanya apes bisa aja kan rugi. Nah, kalau rugi di sini bisa bahaya ya, karena bisa seperti ini. Nah, sementara ini kalau kita untuk trading, saya rasa untuk swing dulu ya, karena ini trennya ini kan turun ya sekarang, dan kenaikan ini sifatnya adalah pullback, dan mungkin pullbacknya ini juga akan cukup signifikan setelah penurunan yang kejam itu ya. Namanya saham itu ya ada yang seperti ini juga ya. Ini potensi terdekat di 20%-an ya, dengan lanjutannya bisa ke 370 itu sekitar 53%. Nah, itu secara potensi jangka pendek swingnya seperti itu. Lalu Anda bisa proteksi secara teknikal itu 8% ya, di 222 atau 220. Namun itu secara teknikal. Jadi kalau misalkan Anda tidak seperti private trading yang tidak boleh loss di atas 5%, Anda bisa proteksi di situ mengacu pada teknikal. Kalau dia turun ke situ berarti dia bisa balik ke bawah 170-an ya. Tapi kalau Anda mungkin membatasi risiko kurang dari 5% ya bebas, Anda bisa proteksi di misalkan di bawah 230 ya, 232 atau 230 gitu ya. Tapi itu bukan berdasarkan teknikal ya, tetapi batasan profil risiko kita atau toleransi risiko kita. Gitu. Lanjut. Pagi Pak, mohon dibahas saham Demas. Ya, mohon maaf ya, ini juga tidak bisa saya bahas ya kalau cuma mohon dibahas, karena nanti pembahasannya yang lebar. Bisa bahas terkait investasi, bisa kita bahas terkait trading, swing trading, trend following gitu kan ya. Jadi mohon maaf kalau agar bisa dibahas, Anda lengkapin, Anda ingin dibahas dari sudut pandang mana, apakah Anda ingin, jadi supaya juga ketika orang berkonsultasi di Yeftalk ini memang benar pengen tanya gitu ya, nggak cuma iseng ketik sahamnya ini biar dibahas gitu, nggak gitu ya. Walaupun ini gratisan gitu, informasi gratisan, kami berharap juga dari sisi penonton atau yang memberikan ide juga ada niat untuk berkonsultasi, tidak iseng gitu ya. Makanya dari dulu kita batasin satu saham agar orang itu benar-benar memang memilih saham yang memang menarik untuk kita bahas gitu ya. Memang dia sendiri memang butuh untuk dibahas, bukan karena cuma tolong bahas A, tolong bahas B. Nah, mohon maaf ya. Gitu. Jadi semoga dapat dimaklumi dan semoga dapat dipahami itu ya. Silakan direvisi. Oke. Oh, analisa Antam untuk swing, saya punya di 1347 berapa, target TP1, TP2 mengingat sekarang lagi dalam tren besar turun. Kalau tidak segera dijual nanti keburu turun lagi. Kemarin tadi baru saya bahas tuh Antam. Target 1 di 1450, target kedua di 1525 ya. Tapi ini bisa dilanjutkan sampai dengan 15.900. Sementara ini target 1, target 2-nya itu dulu. Ya. Oke. Pak izin konsul, saya punya BRIS sekitar 12 PV, beli ikut Pierce namun kemarin baru jual sedikit, apakah ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi? Terima kasih Pak Yef Tim untuk BRIS dan juga KMDS. Sebentar, saya juga perlu melihat bagaimana target dari Pierce, karena ya nanti kalau saya ngomongnya beda ya
nanti bikin bingung ya kan. Nah, kita mengacu pada apa yang direkomendasikan Pierce, berapa sih targetnya gitu kan. Sekarang ini kita sudah floating 100% lebih ya, 110 atau 111 tadi ya. Nah, kita lihat targetnya ini kita rekomendasikan tanggal 27 Agustus ya, kira-kira 1 tahun yang lalu lah. Ya, kebetulan ya. Sekarang sudah naik. Kemarin kita sudah distribusi di beberapa harga ya, di 2.800 dan di 2.400 kalau tidak salah. Di beberapa bulan lalu Anda bisa cek di kinerja Pierce. Kemudian Pierce sampai dengan saat ini mereka masih mempertahankan sekitar mungkin 50% dari posisi mereka, karena memang satu-satunya saham bank yang bisa dibeli untuk bank syariah gitu ya. Ya, mereka akan mempertahankan BRIS mungkin sampai dengan target ketiga di 3.800, yaitu target kalau bisa naik ke situ ya profit kita mungkin sudah sangat banyak ya. Kalau Anda mau jual pun di harga saat ini sah-sah aja. Kalau Anda mungkin mau merealisasikan yang namanya profit gitu ya, nggak ada yang salah. Kemarin ada yang nanya KMDS gitu, sudah naik, tiba-tiba naik gitu ya, boleh nggak dijual? Kalau Pierce nggak nggak menginstruksikan jual, Anda mau jual sendiri pun boleh-boleh aja, sah-sah aja ya gitu ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau ada rasa cemas, panik, deg-degan ya kan, nah Anda rasakan itu ya, langsung jual aja ya. 3.300 ini untuk jangka pendek ya. 3.300 mungkin dia setelah 3.300 mungkin ada koreksi dulu. Nah, makanya kalau Anda punya 12 PV mungkin dirasa ada pengen, wah kok sepertinya sudah profit gitu, mau diamankan profitnya ya sebagian gitu ya, agar posisinya sama dengan Pierce ya, silahkan. Di harga saat ini Anda jauh lebih untung gitu ya. Di harga saat ini pun sudah 100%. Sudah 100%. Ya, Pak Yap, saya kan pengennya 1000%. Yang monggo, Anda mau, asalkan ya itu tadi, Anda harus sabar, tenang. Bisa nggak? Ya saya nggak tahu bisa apa enggak. Kalau saya press makernya, saya akan bilang hold terus sampai 1000% gitu kan. Nah, kalau saya lebih realistis, saya juga menargetkan saham yang direkomendasikan itu nggak banyak-banyak. Yang penting apa sih dalam bertransaksi, trading ataupun investasi, yang penting itu konsisten ya. Profit besar tapi habis itu rugi ya sama aja. Yang kita cari memang konsisten, terutama trading ya. Kalau investasi ya tentunya kita nggak bisa bicara konsistensi dalam jangka pendek ya, kita bicara jangka panjang yang tentunya ya Anda bisa cek sendiri kinerjanya ya kan. Gitu. Nah, kalau Anda ada rasa cemas, panik, gelisah, Anda nggak bisa tidur karena profitnya pengen Anda amankan, ya amankan saja, tidak ada yang salah, bener-bener aja ya gitu. Oke, jadi sekarang ini kita mungkin akan mempertahankan BRIS karena memang tidak ada saham bank selain BRIS yang bisa kita beli ya. Mau tidak mau ya kita harus hold gitu ya. Tapi kalau member berkehendak lain, ada rasa cemas, gelisah, pengen bawahnya pengen jual gitu ya, entah itu sebagian kayak mau itu semua, bebas. Yang penting sudah kita pandu untuk mencari profit dan sudah didapatkan dan itu dirasa cukup, realisasikan ya. Tidak perlu ikut-ikutin Yev, nanti sahamnya turun lagi, nanti kita ikut salah lagi gitu kan. Ya Anda mau jual sekarang pun sudah profit cukup lah gitu untuk bersyukur ya. Oke, udah 100%, kita average kita di 1400 ya sepertinya. 110 tadi ya, saya cek 110 ya. Kalau kita bicara profit 100% itu dikit apa banyak ya relatif ya, masing-masing orang punya tadi ya profil yang berbeda-beda. Ada yang memang tipikal short term, jadi mereka ya ambil profit 5% 10% udah cukup, yang penting dia konsisten. Tapi ada yang orang yang memang mengharapkan profit ratusan persen, ribuan persen, ada. Tapi ingat ya, dengan ekspektasi yang tinggi ya, Anda juga berhadapan dengan risk yang juga tinggi gitu ya. Nah, maka ya
Anda bisa tentukan sendiri pilihan Anda. Apakah Anda ingin profit yang besar tapi dengan konsekuensi yaitu tadi, atau Anda ingin profit kecil-kecilan tetapi konsisten dengan loss yang sekecil mungkin seperti di private trading room. Private trading room bisa Anda cek lossnya 0%, 1%, 2%, karena memang mereka jangka pendek. Kalau jangka panjang cari 100% ya nggak bisa, mungkin bisa loss katakanlah 20%, ya ada yang loss gitu 15% gitu ya. Harus siap dengan itu. Itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dinihilkan atau di zero risk gitu ya. Loh Pak, saya kan pegang saham BUMN. Loh Pak, saya kan pegang saham bank. Nggak ada urusan mau pegang saham apapun, risiko itu tidak bisa dinihilkan. Ya, gitu. Apalagi kalau belinya salah-salah. Ya, kemungkinan risiko itu akan ada ya besar. Makanya ya, seperti KMDS itu ketika kita rekomendasikan ya, sahamnya nggak langsung naik, turun dulu, floating loss dulu. Sekarang baru naik setahun kemudian, 2 tahun kemudian ya nggak apa-apa. Ya itu adalah namanya seni di investasi, ya itu nggak sama dengan private trading. Anda beli sekarang, nanti sore dia Anda beli pagi, jual sore, atau Anda beli hari ini, jual besok, atau minggu depan, nggak begitu ya. Maaf ini sedikit mengedukasi karena saya rasa banyak sekali konsultasi yang saya baca masih belum banyak yang mudeng dengan perbedaan trading dan investasi. Sama-sama saham, sama-sama barangnya sama-sama beres, tetapi ketika kita menggunakan kacamata yang berbeda, tujuan kita berbeda, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, itu sudah membuat strategi yang sangat berbeda, cara kerja yang berbeda gitu ya. Jadi jangan dicampur-campur, jangan disama-samakan ya. Jadi juga jangan pernah trader iri dengan profitnya investasi gitu ya. Anda bisa profit cepat tapi nggak banyak sebanyak investasi. Nah, jangan ada, masing-masing orang punya rezeki masing-masing orang punya profil sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu mencemburi profit orang atau rezeki orang. Yes, syukuri aja apa yang kita miliki, gitu ya. Oke, lanjut ya. Malam Pak, mohon dibahas saham SRTG. Apakah masih ada potensi naik? Target terdekat di harga berapa untuk swing trading? Terima kasih. Oke. Tadi ada yang tanya SRTG tapi nggak bisa kita bahas karena tidak ada. Nah ini kan bisa dibahas untuk swing, jelas ya. Berarti saya akan membahas jangka pendek untuk swing. Nah saham ini sendiri memang sudah mencapai target swing yang kita bahas sebelumnya di 2270. Masih ada target swing selanjutnya itu di 2900. Dengan harga saat ini 2500, menarik atau tidak gitu kan. Potensi ke 2900 itu 15%. Namun risknya itu juga secara teknikal ya, risk teknikalnya kalau dia balik ke 0,3 itu sekitar 9%. So dengan adanya gap juga saya akan memilih menunggu dia koreksi lagi, dikasih atau tidak saya tidak peduli, tetapi saya akan menunggu. Kalau saya loh ya, sekali lagi saya akan menunggu di 2300 misalkan, agar potensi naiknya lebih tinggi, risknya lebih minim. Kalau sekarang ini kita paksakan beli dengan adanya gap di sini, ya mohon maaf karena kami biasa menggunakan itu ya nggak berani ya gitu. Oke, lanjut ya. Oh ya tadi visi gap tadi, sorry kelewat mungkin ya, masalah gap visi apakah bisa ketutup gitu ya kali ya, coba. Nah ini ada gap ya, tadi targetnya 370, kemudian ada gap terbuka lagi di 515, kebetulan di situ ada 0,61. Bisa nggak ke situ? Bisa ya, bisa nutup gap, bisa. Jadi pullback maksimalnya itu mungkin di area tersebut ya, 500an itu. Secara teknikal seperti itu. Nanti kalau ternyata bisa lebih ya itu kuasa yang lain ya, kalau kita berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya alami gitu aja. Oke, lanjut. Mohon bantuan analisa teknikal RAAM untuk swing Bang, makasih banyak. Baik, untuk saat ini bisa dikatakan konsolidasi ya saham ini. Jadi kalau kita trading di saham konsolidasi, strateginya simple, kita tunggu di support ya, dikasih atau tidak ya belum tentu dikasih juga ya. Nah supportnya ini support yang cenderung naik ya, sehingga support yang sebelumnya dibentuk belum tentu dicapai lagi gitu kan.
Nah, kita kira-kira kemungkinan bisa sih kita beli di berapa gitu ya. Di 500 ya, itu level psikologis. Sampai dengan mungkin di 476 ya. Nah, berapa persen di situ kalau dia turun gitu ya dari sekarang itu sekitar 7%-an ya, 4 sampai dengan 7%. Jadi kalau Anda bisa dapat di harga ini harusnya risknya lebih minim dan potensi upside lebih besar. Nah, kalau kita beli di harga saat ini nih misalkan berapa persen potensi dia punya profit gitu, 0,7 ya kalau konsolidasi kita pakainya. Oke, 0,7 itu bisa naik. Yang terdekat dulu di 0,5 gitu ya, itu 7%. Kalau dia ke 0,7 itu sekitar 17%. Jadi sangat besar potensinya, tetapi akan lebih besar jika Anda bisa buy on weakness atau bottom fishing di area tersebut yang tadi 500 sampai dengan 490-an tadi ya. Gitu. Tolong bahas ayam, saham ayam ya, bukan ayam. Untuk swing, apakah risk rewardnya menarik? Oke, kita lihat dulu dari potensi swingnya ya. Saham ini konsolidasi ya, konsolidasi ini dalam tren naik ya. Tren naik yang mana? Yang ini ya. Jadi kita bisa tahu tren naik atau turun itu bisa melihat dari kecenderungan moving average-nya itu bergerak kemana. Ya, kalau bergeraknya datar seperti misalkan periode April sampai dengan Juli, berarti dia sedang konsolidasi. Tetapi bukan berarti konsolidasi tidak bisa kita tradingkan ya. Tapi kita tahu ketika kita trading, swing trading di dalam tren turun, ketika kita ceroboh, ketika kita tidak mau disiplin dengan stop loss ya kita dibawa turun. Tapi mungkin berbeda cerita kalau kita swing trade di saham yang uptrend, walaupun itu tidak menjamin juga kita bisa profit besar ya, tetapi kalau kita misalkan lengah nggak melakukan take profit secara teknikal harusnya kita bisa profit lebih besar gitu kan. Kadang seringkali di PTR rekomendasi saham yang untuk swing sahamnya dijual tapi sahamnya masih bisa naik lagi karena memang prioritas pemilihan saham yang kita trading kan itu saham yang uptrend emang ya. Makanya ada prioritasnya kalau kita memilih saham uptrend, untuk swing trade. Pertama saham yang uptrend ya, kedua upside-nya di atas rata-rata ya, misalkan di atas 10%, di atas 15%. Jadi dari situ kita memfilter saham-saham yang paling menarik yang mana, baru kita keluarkan ke dalam bentuk rekomendasi gitu atau instruksi buy and sell ya, instruksi buy trading lah di private trading seperti itu. Nah, kalau ayam ini secara teknikal kalau kita trading di saham ini kita bisa menerapkan buy on weakness di support konsolidasi yang misalkan di 116 atau misalkan nggak dapat di situ di 118 pun sudah bagus ya. Di harga itu saya rasa risknya masih bisa bagus ya, masih di bawah 5% di 112 atau 113 dengan potensi profit di resist konsolidasi pun sudah sangat cukup 5% lebih. Bahkan kalau dia ke shadow di 128 itu bisa dapat sekitar 8%-an. Nah, misalkan kita memasang TP1 di area itu bisa, kemudian TP selanjutnya bisa sampai dengan misalkan di shadow 148 dengan tren yang seperti sekarang ini yang berjalan ini, untuk ke target selanjutnya ini harusnya kemungkinan besar terjadi. Ya, bisa dicapai maksudnya gitu. Ya, cukup ya. Benar sekali Pak, saya sendiri juga sibuk dengan kerjaan sehingga saya cuma lihat dengar YouTube saat sedang senggang aja. Alhamdulillah saya filter YouTube yang saya lihat akhirnya menemukan emiten buat swing. Alhamdulillah sering TP 10-20%. Terima kasih sharingnya. Sama-sama. Mohon bahas bull. Untuk jangka pendek apakah bagus untuk masuk sekarang? Bull untuk swing apakah bagus untuk masuk sekarang? Kita lihat. Mungkin ini pertanyaannya agak ini ya, karena ini kan harga sekarang ini berarti penutupan hari ini gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini swingnya ini sedang swing turun ya. Swing naiknya sudah kemarin. Jadi strateginya adalah pertama, strategi 1 Anda menunggu di support berapa? Supportnya 105 sampai dengan 90. Nah, kan belum tentu ke situ juga, tetapi arahnya memang ke situ. Nah, ini rounding top ya. Nah,
Kapan sih kira-kira saham bull ini gagal ke arah situ? Tanda-tandanya di mana gitu ya? Tanda-tandanya jika dia mengalami kenaikan minimal di 127. Strategi saat ini adalah menunggu turun di 106 sampai dengan 90. Di area itu barulah kita, mungkin Anda kalau member konsultasi dulu. Oh, udah boleh belum beli gitu ya. Nah, kalau ternyata misalkan dia turun sedikit lah, katakanlah di 114, 110, tiba-tiba nggak nyampe 105, dia naik di atas 127, Anda bisa buy on breakout. Ya, dua strategi itu bisa dipakai. Loh, nggak konsisten dong? Ya, itulah seperti itu trading ya. Kita harus bisa menyesuaikan mana yang duluan terjadi ya, skenario itu yang kita ikutin. Sekali lagi, kita bukan price maker. Jadi saya berikan dua opsi tadi. Mana dulu yang terjadi? Kalau yang turun, ya Anda bisa buy on weakness. Kalau breakout, ya Anda breakout. Sekarang ini yang jelas jangan. Ya, wait and see dulu. Makasih Pak Yep, kadang saya tidak sabaran pegang saham invest. Kasus KMDS buah dari latihan kesabaran. Wah. Ya gitu ya, kalau investasi ya harus sabar. Wah, ini ya, naiknya sudah 50%-an ya, kalau nggak salah di Peers. Ini tadi sudah 69 bahkan, tapi penutupannya hari ini agak turun ya di 730. Hari ini pun kita sudah mulai take profit sebagian ya, karena ya sudah waktunya jualan juga. Target kita juga nggak muluk-muluk ya. Nanti sebagian bisa dapat 100%, alhamdulillah ya. Enggak juga udah profit ya udah disyukurin gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua harus 100% profit di atas 100% gitu ya. Kalau kita ini hanyalah seperti saya ini hanya pemain-pemain kecil, trader kecil, investor kecil, ya tugas kita cuma mengikuti dengan patuh pedoman strategi. Kita lihat dulu ya. Ini rekomendasi bulan September 2020. Udah lama ya saham ini. Udah lama, dan setelah kita masuk bukannya naik malah turun. Bagus apa jelek? Bagus. Bagus dong. Ya. Memberikan banyak waktu untuk Anda berpikir. Ya. Ada nggak yang malah keluar sebelum profit? Banyak saya rasa. Karena ya sekali lagi mereka ikut tetapi tidak memahami apa yang namanya investasi tadi. Jadi acuan mereka bukan dari fundamental tetapi pergerakan harga sahamnya. Kalau kita beli saham di peer atau di peers kemudian sahamnya turun, bagus atau jelek? Bagus. Ya. Kalau kita rekomendasi saham di peer dan peers kemudian sahamnya naik, bagus apa jelek? Jelek. Ya. Ya gimana member kita mau beli? Kan member kita belinya nggak mungkin bulat-bulat langsung dibeli hari itu. Ya kan gitu. Terus kalau ngelihat di portofolio peers banyak yang hijau, bagus apa jelek? Jelek. Buat member baru, mau dibeli apa? Orang sahamnya sudah naik semua. Gitu kan. Kalau di peers atau peer portofolionya banyak yang merah, bagus apa jelek? Bagus. Buat Anda yang baru join, itu bagus. Kenapa? Barang-barang bagus lagi di diskon, kita bisa beli di bawah rekomendasi. Ya kan? Kenapa? Risknya lebih kecil, profitnya lebih besar. Jelas itu. Ya, begitu kan logikanya. Tapi kebanyakan orang seperti 2020 lah, ada tuh baru join ngeliat peer merah semua. Bukannya malah ikut akumulasi, malah kabur. Ya udah. Padahal kita akumulasinya BRI. Jelas kan BRI seperti apa? Nggak perlu kita jelasin itu perusahaan apa. Ya kan? Beda dengan KMDS ini, orang ragu wajar karena mungkin nggak tahu. Ya, gitu loh. Ya, kalau BRI takut, waduh, kita mau rekomendasi apa lagi, Bos? Ya, gitu. Kalau kita merekomendasi saham baru-baru sekarang ini kan nggak mungkin kita masukin blue chip kan. Saham-sahamnya pasti ya small and middle cap yang memang memiliki fundamental bagus, yang layak investasi. Nah ini jelas-jelas kok. Ya, takut megang KMDS ini ya saya sih masih wajar kalau ada orang, ini apa sih, perusahaan apa sih nggak jelas gitu misalkan. Ya yang jelas kita rekomendasikan yang terbaik yang kita lihat ya. Gitu. Ya, tapi itu tadi ya buah dari kesabaran. Memang kalau investasi nggak sabar ya nggak bisa. Ya. Kalau Anda nggak sabar, trading aja. Tapi kalau trading juga nggak bisa, ngapain dong? Beli deposito, udah itu aja. Ya, pasti profit. Ya, asalkan banknya nggak masalah gitu ya. Gitu. Jadi kalau
apa namanya, join peers kemudian berharap profitnya cepat gitu ya. Bisa aja seperti BRIS itu nggak kurang dari 1 tahun udah profit kemarin ya, ada juga. Tetapi sekali lagi kita bukan price maker, kita terus sebulan kita rekomendasikan sahamnya naik gitu, nggak bisa gitu, harus sabar. Mau dikasih setahun kayak mau dikasih 2 tahun, selama fundamentalnya masih layak kita hold, gitu aja prinsipnya. Kalau misalkan ada perubahan fundamental tidak layak ya pasti akan dijual ya. Itu udah jelas panduan dari beli sampai jual dan dilaporkan ke dalam laporan kinerja. Jadi ya kalau Anda mau ngikutin ya monggo ya, gitu kan. Ya, dilaporkan. Apakah ini naik terus? Enggak, ada yang kadang naik, kadang juga enggak naik gitu ya. Kadang kita harus sabar dulu, ya kan? Nah, beda dengan PTR yang memang dituntut untuk terus di market aktif, transaksi, menginvestasikan gak cuma uang tapi waktu, pikiran, dan ya fisik kita juga gitu. Kalau anda mungkin pemain besar ya, Anda punya broker itu yang kerja mereka dapetin instruksi tinggal Anda kirim, tembak itu gitu kan. Tapi kalau seperti saya ini yang ya saya punya broker juga tapi ya nggak besar, jadi kita tetap bisa kerja sendiri ya, sama lah seperti yang lain-lain ya gitu. Oke, jadi ya kita sabar ya, kita mau sabar dan kita memang sabar karena ada alasan yang memang kita ada dasarnya. Jadi sabar itu macam-macam ya. Kalau sabar kita memang pegang memang benar-benar bagus, yang kita anggap memang perusahaan itu bagus, ya sabar itu akan kemungkinan akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Tetapi kalau kita sabar karena kecelakaan kita beli saham yang kita tidak tahu, kemudian besok juga naik, besok kita juga naik gitu ya, kita sabarlah, tunggu dulu, itu beda ya, beda cerita. Kalau kita sabar dengan apa yang kita yakini karena ada dasarnya, karena sudah diuji sebelumnya, ya itu harus memang sabar. Ya nggak ada BIM salah BIM, saham Anda beli besok naik 1000% ya gitu. Oke, semoga edukasi yang kami sampaikan ini dapat diambil sisi positifnya ya. Mungkin saya sampaikan mungkin tidak seperti motivator karena saya bukan motivator ya. Kadang kita jawabnya mungkin sedikit agak keras karena bukan kami sok galak atau gimana, kami ingin Anda memang berhati-hati di market itu ya. Kami tidak ingin menjanjikan sesuatu yang indah-indah, tetapi di situ, di balik itu ada risiko yang sangat besar yang Anda hadapin. Kita harus bicara apa adanya, ya, gitu. Jadi jangan sampai orang ikut kita, tetapi berekspektasi akan sangat gampang seperti Anda investasi deposito. Tidak seperti itu ya. Oke. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga sekali lagi dapat diambil sisi positifnya ya. Jangan dianggap itu sebagai sisi penyampaian yang emosional atau bagaimana ya, tapi ambillah ini sebagai saham ini harus hati-hati gitu ya. Saham ini harus sabar. Kalau investasi nggak bisa buru-buru gitu ya. Harus uang dingin ya. Nggak bisa uang panas masuk situ, bisa nggak makan ya. Gitu. Makanya kalau Anda mau trading for living itu pertama ya, ini sedikit edukasi ya, Anda harus memang memiliki track record yang konsisten. Kedua, Anda punya uang dapur 10 sampai dengan 36 bulan ke depan. Jadi misalkan ada bulan-bulan Anda KO atau performance Anda di bawah harus rugi atau mungkin tidak menghasilkan apa-apa, ya Anda tetap bisa makan, keluarga Anda masih tetap bisa hidup. Ya, itu ya, trading for living itu untuk kelasnya udah di atas sana. Tapi ya sekali lagi saya harus sampaikan itu supaya orang-orang baru-baru yang baru belajar ingin trading for living, pensiun, meninggalkan pekerjaan yang tetap itu supaya tersadarkan gitu ya. Anda tidak hanya butuh modal, Anda harus punya skill, konsistensi, track record yang jelas ya. Kemudian Anda harus punya uang dapur 10 bulan sampai dengan 36 bulan. Semakin besar ya, lebih dari itu bagus lagi. Ya, gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau trading Anda buruk, kinerjanya nggak akan terjadi apa-apa. Semua baik-baik aja. Gitu loh. Oke. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.